ganti. Tapi rongono suara nih. Kok madem ngono? Oh, nanti kamera nih. Halo, maaf tadi suaranya agak terganggu. Cek, udah jelas belum ya suaranya? Tolong komen di sini ya. Udah jelas belum? Udah jelas belum ya suaranya? Oh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya itu diajak ke tempat Bapak Sindu ya pada waktu itu. Di tempatnya itu Pak Sindu juga masih apa ya? Masih sama lah. Dia juga masih kontrak pada waktu itu. Terus saya agak ragu juga diajak ke sana itu kok seperti ini gitu lah. Dalam hatiku apa bisa ya sukses di sini. Tapi almarhum terus meyakinkan saya ya. Saya itu selang berapa hari diajak lewat ke depan rumah Pak Ali, Pak Ardi. Itu kan memang sudah seperti sekarang ini udah kaya, udah sukses kalau Pak Ali sama Pak Ardi dari dulu. Saya agak oh iya, apa bisa seperti beliau-beliau ini ya. Sedangkan kita ini seperti langit dan bumi ibaratnya itu masih di titik nol. Setelah berapa waktu almarhum sering ikut KDI klub distributor inti ya di tempat Pak Ali. Dulu itu setiap malam Rabu itu sampai malam tuh kalau pulang. Saya masih ingat itu. Dia tuh semangat sekali. Meskipun saya itu agak masih meragukan apa benar dia itu bisa sukses di NASA ini. Tapi dia terus meyakinkan saya ya. Setelah mengikuti KDI di tempat Pak Ali, itu dia memutuskan untuk ikut SMB. Dulu itu ada seminar yang luar biasa itu namanya seminar menembus batas ya, SMB itu. Dia menjual kameranya. Untuk mendaftar SMB itu. Setelah ikut SMB, dia itu seperti kayak orang gila itu. Jadi semua impiannya itu ditulis di figura seperti penghasilannya itu dulu yang ditulis itu 10 juta, terus ada mobil, ada rumah, itu dipajang di rumah orang tuanya, di mertua saya itu. Saya juga agak risih juga karena kan kayak orang gila itu memajang apa yang belum benar-benar bisa terwujud. Nah, terus itu banyak saudaranya yang datang ke situ itu kayak meremehkan ya mengejek ya. Tapi almarhum santai aja, dia nggak dia tetap konsisten dan tetap yakin kalau dia itu bisa sukses di NASA ini. Setelah itu saya agak hatiku mendukung. Mungkin memang di NASA ini bisa merubah ya nasib hidup kami gitu.
Saya ya hanya bisa mendoakan ya, mendoakan setiap malam itu saya mendoakan suami saya semoga bisa diberikan ya kemudahan, sukses di NASA ini. Saya sebagai seorang istri hanya bisa berdoa mendukung suami saya. Nah, setelah pada saat itu kan kami ada masalah ya keluarga di tempat kedua orang tuanya almarhum itu, saya tinggal di situ tuh ada masalah, otomatis kami keluar dari rumah itu. Itu masih saya ingat itu kami tuh hanya bisa membayar untuk apa ya, kos itu satu kamar aja untuk kami berempat itu, karena kan pada waktu itu kan belum mencukupi ya penghasilan kita di NASA ini, belum mencukupi, jadi kita hanya bisa menyewa satu kamar aja itu yang sampai sekarang itu masih apa ya, masih membekas di hatiku, itu nggak bisa dilupakan mas, masa-masa sulit seperti itu. Setelah kami bisa menyewa satu rumah untuk dikontrakin, kami menyewa itu 6 bulan, nggak 6 bulan kami menyewa satu rumah itu. Setelah itu alhamdulillah ya, almarhum itu dari goal manager sampai pel manager itu memang gajinya itu belum seberapa ya, tapi bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup kami ya. Dia masih sering presentasi kemana-mana. Kalau bonus juga belum banyak juga, tapi dia bisa menjual produk-produk NASA, menjual. Jadi kalau bonus kan belum bisa diandalkan ya, istilahnya belum bisa untuk kehidupan sehari-hari, itu belum bisa. Jadi kami menjual produk-produk NASA itu, dan alhamdulillah pada waktu itu hampir ya, saya tuh hampir memang udah mau putus asa juga. Dulu itu nggak ada pemasukan, saya ingin memutuskan untuk kerja, tapi almarhum itu selalu bilang suruh sabar sebentar saja gitu. Dan ternyata memang tidak lama kemudian itu almarhum itu mendapatkan orderan. Kalau itu saya masih ingat, itu orderannya itu dari Timur Leste itu. Pertama kali dari beberapa perjuangan kami itu, pertama kali itu orderan dari Timur Leste itu. Timur Leste itu produk-produk kesehatannya. Dan alhamdulillah tidak lama kemudian itu dia banyak mendapatkan orderannya. Banyak mendapatkan orderan dari luar pun, dari dalam pun. Terus dia juga sering proses juga itu 1 jutaan. Terus yang paling banter itu ya dari penjualan itu. Tidak lama juga sih saya ngontrak itu, cuma 6 bulan. Alhamdulillah kami bisa membeli rumah tahun 2013 itu. Sudah bisa membeli rumah. Dengan itu tadi kami juga masih KPR, cuman kan dari penjualan itu sudah bisa menutupi untuk rumah ini, untuk angsuran rumah ini. Nah, setelah itu
enggak lama juga, 1 tahun itu kami bisa membeli mobil ya. Alhamdulillah bisa membeli mobil ya, 2014 akhir itu kan bisa beli mobil. Alhamdulillah jaringan almarhum juga semakin berkembang. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyak jaringan almarhum yang ada di seluruh Indonesia. Ada jaringannya Bapak Musleh yang sudah demen semua ya, rata-rata downline-nya Bapak Musleh itu ada Mas Iwan yang sudah, Pak Iwan Kiano yang sudah JDD juga, ada Mbak Ismawati, Mbak Rini, Mbak Fitri, banyak sekali dari jaringan Bapak Musleh ini yang sudah demen semua dan penghasilannya sangat luar biasa. Ada juga dari Mas Pendi juga jaringannya luar biasa, ada Mbak Tini, ada Mbak Riva, ada Mbak Heni, ada Mbak Warkati, jaringannya juga luar biasa. Dan jaringan almarhum yang paling jauh itu ada di Sampit ya, ada di Gorontalo, ada Pak Yainudin, ada Pak Hendrik, ada Pak Abe, ada Pak Suryadiman, ada Mbak Erni. Alhamdulillah semuanya itu berkembang. Jadi ya Bapak Ibu, saya tekankan di sini, kalau ingin sukses ya di NASA itu harus pertama harus yakin dan mengikuti cara-cara upline. Gimana upline-nya itu kok bisa sukses itu gimana. Jangan mencari jalan sendiri, karena itu nggak mungkin, nggak akan sukses juga, tidak akan sukses juga. Terus kalau ingin bisnis NASA ini juga langgeng, bisa berkembang, bisa meskipun jaringan almarhum ini beliau sudah nggak ada, tapi kan keluarga kami ya, keluarganya, anak-anak, istrinya itu masih bisa melanjutkan bisnis NASA ini dengan tidak ada kendala. Maksudnya tidak ada kendala itu jaringannya itu terus berkembang, karena dulu almarhum juga membangunnya itu dengan doa juga. Dia gini, kalau apa ya, berdoa itu gini, ya Allah kirimkanlah downline yang terbaik untuk saya gitu. Dia setiap salat itu berdoa seperti itu, ya Allah kirimkanlah downline yang terbaik untuk saya. Dan memang alhamdulillah ya, downline beliau ini memang luar biasa ya, luar biasa, bisa duplikasi beliau mereka, downline udah pada sukses. Itu yang alhamdulillah jaringan beliau juga sudah banyak yang stokis di seluruh negeri ini. Sampai saya juga nggak tahu di bawah-bawahnya itu kan udah ada yang, ada cucunya, udah ada yang ini, ada banyak di bawahnya, saya sudah nggak tahu tuh. Iya Mbak Winarse, berdoanya kirim downline yang terbaik, insya Allah. Harus yakin ya Mbak Saryanti. Kalau nggak yakin ya gimana? Terus kita juga sebagai seorang istri ya, saya sendiri ya, meskipun saya itu nggak terjun ya, nggak mengikuti beliau kemanapun dia berada, tapi kan saya selalu mendukung ya, mendoakan,
Bahkan siang malam ya ibaratnya itu saya selalu mendoakan beliau agar dia bisa dimudahkan untuk bisnisnya ini, bisa berkembang, bisa sukses gitu. Itu sebagai seorang istri itu sudah wajib ya. Kalau kita memang mau benar-benar bisa ya untuk sukses bersama itu memang harus kerjasama. Nggak mungkin ya kalau suami kita bekerja sendiri kesana kemari terus kita nunggu kabar gimana bisnisnya itu enggak nikmati. Itu udah hukumnya. Nggak mungkin juga kita bisa menikmati sampai sekarang ini yang saya rasakan ini, maksudnya saya sendiri yang merasakan gitu. Terus gini ya Ibu, Bapak Ibu, kalau ingin langgeng dan ingin sukses juga nggak bisnis nasanya itu bisa sampai nanti ya, meskipun udah apa ya, kita ibaratnya udah pensiun gitu. Untuk pertama kali itu jangan ini, untuk bisnis nasa itu kita harus benar-benar menjalankan dengan benar ya. Jangan menyerobot downline orang lain gitu intinya. Karena itu nanti akan berakibat juga ke jaringan dan perkembangan bisnis nasa kita. Nanti kita juga tidak akan berkembang bisnis nasa itu kalau kita menyeroboti downline orang lain, ditawar-tawari, diiming-imingi kalau kita gabung di sini kita bisa sukses, kalau diajak gini-gini itu nggak bagus dan nggak akan bisa membuat bisnis nasa ini berkembang. Jadi yang baik-baik saja ya, ikutilah prosedur di NASA, gimana caranya merekrut itu yang baik, jangan menyeroboti punya orang lain. Itu aja intinya. Yang baik-baik itu insya Allah akan membawa ke sampai kapanpun itu tidak akan ketakutan juga kita itu, karena kita kan mengerjakannya juga dengan baik-baiknya. Nggak mungkin kita akan kena karmanya sendiri, itu nggak mungkin juga. Ya, lakukan hal-hal yang baik. Dan Bapak Ibu, pada saat ini juga ya alhamdulillah udah tahu 3 tahun ya almarhum itu pergi. Itu apa ya, impian untuk ini ya, karena dulu kan kita mau umroh bareng, mau haji bareng, tapi ya Allah kan berkehendak lain ya, beliau udah dipanggil. Mungkin lebih dari yang Bapak Ibu alami yang sekarang ini, mereka lebih down, lebih nol lagi, nggak punya apa-apa. Halo? Tas. Macet ya? Halo? Ya, bisa ini ya? Macet lagi. Oh, udah jelas kan? Oke.
Gini ya Bapak Ibu ya. Dulu itu almarhum ya setiap pergi ya, meskipun kita itu di rumah sakit, ibaratnya di rumah sakit, di mall, itu beliau masih menawarkan bisnis nasa ini. Jadi setiap hari itu ada target. Jangan hanya mungkin satu hari mungkin hanya satu kali udah apa ya, udah kerja gitu, enggak. Dimanapun Bapak Ibu itu berada harus menawarkan bisnis nasa ini. Itu awal-awal memang harus digencarkan ya. Kalau kita baru awal-awal mas-masan ya, udah jelas ya. Oh ya, ya harus mempunyai target. Untuk awal-awal itu harus mempunyai target, harus prospek, itu harus gencar ya. Karena kan kita harus memiliki jaringan itu minimal 3 jaringan ya yang harus berkembang kalau kita mendapatkan bonus yang qualified. Jadi kita harus benar-benar bisa membangun jaringan itu minimal itu 3 kaki ya Bapak Ibu. Karena kalau 2 kaki itu nanti juga enggak, bonusnya juga enggak sempurna dan enggak banyak juga. Jadi pada awal-awal itu harus ibaratnya itu mati-matian untuk membangun 3 kaki ini. Ya awal-awal memang ada yang muntaber ya, enggak langsung downline itu langsung ikut bagus, itu enggak. Mesti ada yang muntaber, ada yang bagus. Tapi kalau kita konsisten ya membangun jaringan terus di 3 kaki ini, yang bagus. Pasti ada downline yang bagus itu di 3 kaki itu. Kalau di setiap jaringan itu udah ada distributor intinya ya, yang core itu, tinggal kita membangun kedalamannya. Kita harus membangun kedalamannya ya, agar 3 kaki ini bisa menghasilkan qualified ya, agar qualified. Ya, harus membangun jaringan minimal 3 kaki ya Bapak Ibu ya. Dari awal harus di set ya, harus di set minimal 3 kaki. Terus untuk peringkat ya, kalau saya ya, untuk peringkat itu jangan hanya mengejar peringkat saja ya, tapi perhatikan juga ini omset sama jaringannya. Kalau kita hanya mengejar peringkat, itu juga hasilnya juga nol juga, hasilnya nggak ada apa-apanya, hasilnya juga nggak ada, terus sama aja itu bohong. Jadi Bapak Ibu jangan cepet-cepet ya kalau ingin naik peringkat. Oh saya ingin naik eksekutif diamond director, ibaratnya gitu. Tapi dilihat lagi jaringannya itu
jaringannya belum qualified ya. Jaringannya belum qualified, tapi kita ibaratnya naik nabung poin ya. Untuk nabung poin itu boleh-boleh saja, cuman kan kita juga harus lihat jaringannya itu seperti apa. Kalau jaringannya udah kuat, udah layak ya untuk kita itu naik peringkat, itu nggak masalah, untuk. Tapi kalau kita hanya mengejar peringkat tapi jaringannya nol nggak ada ya, jaringannya nol nggak ada, terus kita naik peringkat, cuman kan itu ibaratnya kayak tong kosong tong kosong punya ring lain. Untuk masa depan juga nggak bisa untuk diandalkan juga kalau jaringan nggak qualified itu. Iya Mbak Nur istiqomah. Omset itu pokoknya kita harus lihat jaringannya, jangan hanya aku kepingin naik peringkat tapi belum bisa, sebenarnya belum memenuhi syaratnya, itu jaringannya masih amburadul, belum qualified. Itu sama aja juga, nanti setiap bonus keluar juga nol, nggak ada bonusnya. Jadi almarhum dulu kan yang saya kan sering diajak sharing pada gimana ini jaringannya, itu saya sering dikasih tahu kalau jaringannya itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, jaringannya itu seperti ini. Jadi saya tahu, sedikit banyak itu saya tahu gimana mempelajari jaringan agar stabil dan qualified. Almarhum dulu tuh nggak setuju kalau ada yang hanya ingin ngejar peringkat aja, cuman nggak ada qualified, nggak ada omsetnya. Setiap bulannya itu hanya 1 bulan mungkin dia bisa naik peringkat, nah setelahnya itu nol. Iya Mbak Maria, harus buat jaringan. Untuk awal itu memang ya agak berat ya. Untuk bisa memiliki jaringan yang qualified itu memang agak berat, dan harus benar-benar kita itu konsisten. Iya Mbak Kurnia. Kalau jaringan kita itu qualified itu ibaratnya itu kalau memang pondasinya itu udah kuat, udah bisa berkembang, itu enak. Udah pada mandiri, itu udah enak, udah bisa kita menikmati. Harus kita benar berjuang ya, maksudnya berjuang agar ya harus buat pondasi yang kuat. Intinya itu aja. Nanti kalau udah kuat, ini kita akan menemukan
apa ya, maksudnya bibit-bibit distributor yang qualified itu nanti akan menemukan sendiri di bawah jaringan-jaringan itu. Ya, salam kenal Mbak Siti. Kalau sekarang itu kan produknya sudah banyak ya Bapak Ibu. Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu kan hanya 2 macam. Maksudnya hanya 2 macam itu, hanya pupuk sama produk kesehatan. Untuk kecantikan dulu belum ada. Sekarang sudah banyak produk-produk NASA itu, jadi semakin mudah ya untuk mengembangkan dan bisa menjual produknya itu kan semakin peluangnya itu semakin banyak itu. Ya sekarang kan lengkap. Jadi kan kita bisa menawarkan di mana-mana ya, maksudnya di lingkungan manapun kan. Karena kalau dulu kan hanya ada pupuk sama produk kesehatan itu hanya apa ya? Yang pertama itu hanya NCX ya itu. Yang lain belum keluar, hanya produk-produk yang kayak NBP. Itu sudah dari dulu kalau itu. Kalau kecantikan kan belum ada dulu. Ya, alhamdulillah NASA sekarang semakin banyak distributornya. Ya Mbak Sri Rahayu, kalau kita konsisten itu pasti ya nggak pas, insya Allah pasti akan sukses di NASA ini. Yang penting kita itu yakin terus menjalankannya itu sesuai ya, seperti upline kita yang sudah sukses. Alhamdulillah ya, NASA sekarang ini banyak yang udah mengenal ya, nggak asing lagi ya. Zaman waktu saya dulu itu kayak ditertawakan ya kalau ngomongin bisnis NASA itu. Jadi kalau ngomongin bisnis NASA itu bisnis apa, kayak pada asing semua, nggak tahu. Kalau sekarang kita pasti kalau menawarkan di mana, kerja di mana, maksudnya usaha apa, usaha NASA gitu, pasti sudah banyak yang tahu. Ya Bapak Ibu ya, jadi kalau memang mau benar-benar ya, sekali lagi saya tekankan, kalau memang benar-benar mau sukses di NASA itu ikutilah kata upline ya. Jadi kita harus mencontoh apa yang dilakukan upline kita. Kalau upline kita itu bisa mendapatkan passive income, kenapa kita tidak, kalau kita memang benar-benar menjalankan seperti beliau-beliau itu. Allah itu maha adil, dan gak mungkin juga ya kalau kita sudah
berjuang. Ibaratnya kita udah mati-matian di NASA, udah siang malam kita kerja, udah apa-apa kita lakukan, marketing langit kita, apa yang harus kita lakukan untuk usaha kita itu bisa berkembang, itu sukses. Allah itu pasti akan memberikan hak kita, itu pasti, itu udah janjinya ya, itu udah janji Allah itu. Jadi jangan ini ya, kalau kita ragu sedikit itu udah nggak bisa ini maju, udah nggak bisa ini saya sukses di NASA ini. Itu akan membunuh impian-impian kita, akan membunuh impian-impian kita sendiri. Allah itu memang maha adil, iya benar, maha adil. Siapa yang benar-benar berjuang, berusaha, pasti dikasih itu nggak mungkin itu. Kalau saya ya, menurut saya itu dari doa-doa, dari usaha, Allah itu memberikannya itu. Jadi kan saya sebagai seorang istri yang dulu hanya pendamping almarhum, meskipun saya itu pendamping almarhum, enggak terjun kemana, ikut dia kemana itu, tapi kan saya mendukung penuh, saya selalu mendoakan. Jadi perjuangan almarhum itu mengalir sampai sekarang ini untuk anak istrinya. Kalau dulu saya itu nggak peduli, nggak gini, nggak gimana, mungkin ya nggak mungkin juga aku akan diberikan Allah semua ini ya, maksudnya amanah ini kepada saya. Mungkin nggak tahu juga itu. Ya setiap apa yang kita usahakan untuk keluarga kita ya, kalau kita memang benar-benar ya mendukung keluarga kita, insya Allah meskipun beliau aja udah pergi aja, saya masih bisa menikmati, istilahnya bisa menikmati hasil dari bisnis NASA dulu sampai sekarang ini. Alhamdulillah ya, bisnis NASA ini bisa diwariskan ya. Jadi perjuangan almarhum beliau dulu itu sampai sekarang ya masih bisa mengalir ya ke keluarga kami. Iya Mbak, siapa yang bekerja keras ya pasti akan menikmati hasilnya. Ya, NASA bisa diwariskan Mbak. Bisnis NASA memang sangat luar biasa. Ya, karena ya Mbak Heri, Pak Heri, kalau kita tidak mendukung, istilahnya ya Pak Heri, dulu kita ogah-ogahan nggak ini ya, mungkin juga nggak bisa berkembang juga bisnis kita. Jadi kalau saya ya, saya tekankan kepada Bapak Ibu ya yang di sini,
saya tekankan ya, kalau almarhum dulu itu, karena kan kita itu pebisnis ya. Pebisnis itu beda dengan pegawai yang setiap bulan itu mendapatkan gaji, ya, gaji tetap itu. Karena kita itu pebisnis, jadi kita kalau sebagai seorang muslim ya kita tekankan bersedekah di atas rata-rata ya, bersedekah di atas rata-rata. Terus kalau kita seorang muslim ya lakukanlah sholat sunat yang lain lah, maksudnya yang lain dari yang lain, yang lain daripada yang lain. Kita lakukan sholat sunat, kita banyak sedekah, itu adalah pembuka pintu rezeki, itu pembuka kemudahan-kemudahan dalam bisnis ini. Karena itu dulu juga yang dilakukan almarhum itu, dan saya juga mendampinginya. Saya juga apa yang saya bisa lakukan, kalau saya seorang istri, sholat malam, sholat duha itu dilakukan, saya lakukan. Ya, sedekah di atas rata-rata ya Bapak Ibu, karena kita itu pebisnis ya. Itu yang akan mempermudah dan memperlancar usaha kita di masa ini, rezeki kita. Ya Mbak Lucy, marketing lain itu penting, sangat penting. Itu benar-benar penunjang atau memang cara mengantarkan kita untuk sukses di masa ini. Karena ini yang saya alami, jadi saya bisa ngomong seperti ini. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya yang menjalankan. Yang penting kita ikhlas ya, ikhlas. Ya memang kalau bersedekah di atas rata-rata itu pertama kali memang berat ya. Tapi kalau kita ada target ya, aku mau penghasilan berapa. Kalau dulu itu saya mau berpenghasilan 20 juta itu. 20 juta per bulan. Alhamdulillah apa yang aku pinta dari Allah itu terwujud juga. Allah berikan passive income itu 20 juta lebih ya per bulan itu. Jadi saya bisa bicara seperti ini karena dulu memang saya setiap doa itu ingin memiliki penghasilan 20 juta per bulan, 20 juta per bulan. Meskipun dulu itu kadang apa benar bisa ya, bisa berpenghasilan seperti ini. Tapi dengan kekuatan doa dan kekuatan doa ya, usaha ya, sedekah ya, semuanya itu Allah memberikan amanah ya. Memang kamu bisa, saya kasih kamu bonus, maksudnya bonus setiap bulan segini, 20 juta itu ya. Passive income ya benar 20 juta per bulan itu. Saya kadang itu kalau ngelihat gimana ya, saya di rumah, kadang di luaran tetangga-tetangga saya itu wirawiri ya, sampai malam juga ada yang lembur, ada yang gini itu. Saya hanya bisa bersyukur ya, dari perjuangan dulu sampai sekarang. Tapi sekarang juga harus konsisten juga ya Bapak Ibu, jangan terus kalau udah berpenghasilan 20 juta kita enak-enakan, enggak apa ya, kita terus lupa apa
yang kita lakukan dulu. Itu jangan, kita harus konsisten, kita harus kerjakan terus itu. Konsisten harus dikerjakan terus menerus, jangan berhenti itu. Agar berkah dan berkah untuk usaha kita dan berkembang untuk usaha kita juga, agar langgeng gitu loh Bapak Ibu. Ya, harus benar-benar konsisten, jangan berhenti. Kalau kita dulu bisa bersedekah berapa, targetnya itu berapa gitu, targetnya berapa persen untuk setiap bonus itu. Kalau dulu almarhum memang ditarget ya, kalau kita ingin penghasilan segini, kita harus bersedekah berapa gitu. Ibaratnya kalau kita ingin berpenghasilan 20 juta, kita harus sedekah 2 juta untuk 10%-nya ya. 10%-nya kan 2 juta. Itu udah di atas rata-rata. Kalau bisa di atas rata-ratanya lagi, bisa sedekah 3 juta, itu lebih bagus lagi itu. Tergantung kita sendiri. Ya, meski sudah berpenghasilan tetap harus konsisten. Ya harus konsisten, jangan terus merasa nyaman juga. Nah, kita harus konsisten apa yang kita lakukan dari dulu. Ya, dulu memang sering begadang. Konsisten harus selamanya, Mbak Murni. Jangan berhenti ya. Jangan berhenti. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kurasa ini sudah mewakili semuanya ya, dari pengalaman awal dari masuk gabung di NASA sampai bisa sekarang ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, kurasa sudah cukup ya. Kurasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan. Intinya Bapak Ibu jangan menyerah. Kalau masa-masa lagi down ya. Kalau bisnis memang kalau pertama memang banyak downnya, karena jaringan belum terbentuk, banyak yang muntaber juga gitu-gitu. Tapi kita kalau semangat dan yakin kalau kita sukses, pasti akan sukses. Intinya ikutilah kata Aplen. Tidak mungkin kita tidak akan sukses seperti Aplen kita kalau kita menjalankan seperti beliau-beliau. Pasti kita juga akan diberikan seperti beliau-beliau. Kita akan mendapatkan passive income.
seperti beliau-beliau juga. Beliau belum mendapatkan royalti, kita juga bisa mendapatkan royalti. Jadi Bapak Ibu harus semangat ya, harus semangat, jangan mudah menyerah ya. Kalau di bisnis nasa ini memang tantangannya itu sangat berat. Sangat berat dalam arti godaan dari luar juga banyak, harus dari kita sendiri kalau kita bisa sukses di nasa ini. Ya, saya kira ini saja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memotivasi Bapak Ibu yang ada di sini, bisa bisa bermanfaat untuk perkembangan jaringan Bapak Ibu di sini. Saya yakin Bapak Ibu di sini bisa sukses kalau mengikuti cara-cara yang sudah ada. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.